Salam sehat penuh semangat untuk seluruh pemirsa setia Klinik Shifa. Saya, Dr. Nita, kembali hadir menemani Bapak Ibu semua dengan informasi kesehatan yang insya Allah sangat penting untuk kualitas hidup kita di usia emas. Pernahkah Anda membayangkan, hanya dalam waktu 3 bulan saja, ginjal yang tadinya sehat bisa rusak total? 3 bulan, waktu yang terasa singkat sekali. Namun cukup untuk menghancurkan organ vital yang sudah setia bekerja selama puluhan tahun. Dan yang lebih mengejutkan, penyebab utamanya bukanlah racun aneh, bukan pula makanan mahal yang jarang ditemui, melainkan makanan sehari-hari yang ada di meja makan kita. Bayangkan, makanan yang kita anggap aman, bahkan menjadi favorit, ternyata bisa menjadi pembunuh senyap yang merusak ginjal perlahan-lahan tanpa kita sadari. Gejala awalnya pun sering dianggap sepele. Kaki sedikit bengkak, kencing berbusa, atau mudah capek. Padahal itu alarm tubuh yang tidak boleh diabaikan. Nah, di video ini saya akan bongkar 5 makanan pembunuh ginjal yang paling sering saya temui di klinik, plus tanda-tanda awal yang wajib diwaspadai, dan tentu saja solusi nyata bagaimana kita bisa menyelamatkan ginjal agar tetap sehat hingga usia lanjut. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan tips-tips penting lain yang saya bagikan setiap minggunya. Dan tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton dari kota mana. Saya ingin tahu sudah sejauh mana jangkauan channel ini menyebarkan manfaat. Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan semangat sehat bersama. Pemirsa yang saya hormati, mari kita mulai dari makanan pembunuh ginjal nomor 1, garam berlebihan. Mungkin Anda bertanya, masa sih, garam bisa merusak ginjal? Bukankah garam itu bumbu dapur biasa yang kita konsumsi setiap hari? Betul, tubuh kita memang membutuhkan garam, tapi hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Masalahnya, kebiasaan makan orang Indonesia jauh melampaui batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan maksimal konsumsi garam hanya 1 sendok teh per hari. Itu sudah cukup untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi tubuh. Tetapi fakta di lapangan, rata-rata masyarakat Indonesia mengonsumsi 3 hingga 4 sendok teh garam per hari. Artinya, lebih dari 3 kali lipat dosis aman. Tidak heran kasus gagal ginjal terus meningkat setiap tahun. Saya teringat kisah seorang pasien, Pak Haryanto, 62 tahun, dari Medan. Beliau punya kebiasaan yang mungkin juga mirip dengan kita. Tidak bisa makan tanpa lauk asin. Setiap hari harus ada ikan asin di meja makan. Katanya, "Dok, makan nasi hangat pakai ikan asin itu nikmat sekali." Memang nikmat, tapi 3 bulan kemudian tubuhnya memberi peringatan keras. Tekanan darahnya melonjak tinggi, ginjalnya membengkak, dan kini beliau harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Dengan mata berkaca-kaca beliau berkata, "Saya pikir ikan asin itu sehat, Dok. Ternyata justru merusak ginjal saya." Bukan hanya ikan asin yang berbahaya, pemirsa. Banyak makanan sehari-hari yang diam-diam mengandung garam tinggi. Kerupuk, bakso dengan kuah asin, mie ayam, makanan kemasan, bahkan roti dan saus botolan. Semua itu menambah tumpukan garam dalam tubuh. Lalu apa yang terjadi kalau garam terlalu banyak? Garam ibarat spons. Ia menarik dan menahan air di dalam tubuh. Semakin banyak garam yang kita konsumsi, semakin banyak air yang tertahan. Akibatnya, tekanan darah meningkat. Pembuluh darah ginjal dipaksa bekerja di bawah tekanan tinggi. Bayangkan selang air yang dipaksa dialiri air dengan tekanan besar setiap hari, lama-lama pasti bocor dan pecah. Begitulah kondisi pembuluh halus di ginjal kita. Yang membuat bahaya ini semakin tersembunyi adalah banyak orang tidak sadar kalau garam ada di mana-mana. 1 mangkok bakso saja bisa mengandung hampir 2 sendok teh garam. Itu belum ditambah kecap, saus, dan sambal yang biasanya kita tambahkan tanpa berpikir panjang. Maka mulai sekarang, waspadalah dengan asupan garam Anda. Ingat, garam bukan hanya dari garam dapur yang terlihat di meja makan, tapi juga tersembunyi dalam makanan olahan, bumbu instan, dan camilan kemasan. Mengurangi garam memang tidak mudah. Lidah kita sudah terbiasa dengan rasa asin. Namun ingatlah, mengurangi garam berarti memperpanjang umur ginjal Anda.
Karena begitu ginjal rusak, tidak ada jalan kembali selain cuci darah atau transplantasi. Pemirsa yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke makanan pembunuh ginjal berikutnya. Protein hewani berlebihan. Mungkin Anda sering mendengar bahwa protein itu baik untuk tubuh. Betul sekali. Protein memang diperlukan untuk membangun otot, memperbaiki sel, dan menjaga energi. Tapi ingat, yang berlebihan justru bisa menjadi racun yang pelan-pelan merusak ginjal Anda. Saya teringat kisah Pak Widodo, 67 tahun, seorang pengusaha sukses dari Jakarta. Beliau punya kebiasaan yang menurutnya membanggakan. Setiap pagi sarapan dengan 3 butir telur, siang hari makan steak tebal, dan malamnya ditutup dengan sate kambing. Protein bikin kuat, Dok. Saya harus tetap bugar di usia senja, katanya dengan penuh semangat. Namun apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 4 bulan, fungsi ginjalnya turun hingga 50%. Dari kondisi normal, tinggal separuh. Kini beliau harus menjalani perawatan intensif dan menyesali pola makan yang dulu dianggap sehat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita pahami bersama. Protein, terutama dari sumber hewani seperti daging merah, telur, dan susu, ketika dicerna menghasilkan zat sisa bernama urea dan kreatinin. Zat inilah yang harus dibuang melalui ginjal. Semakin banyak protein yang masuk, semakin berat kerja ginjal menyaring dan membuang sisa metabolisme tersebut. Ibarat mesin diesel yang dipaksa menggunakan bensin premium, mesin itu akan cepat rusak. Begitu juga ginjal kita. Kalau terus dipaksa menyaring kelebihan protein, lama-lama filternya bisa jebol. Perlu diketahui juga, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita memang menurun secara alami. Di usia 60 tahun ke atas, kemampuan ginjal untuk memproses protein tidak sekuat saat muda. Jadi meskipun dulu Anda bisa makan sate kambing tanpa masalah, di usia lanjut hal itu bisa menjadi pemicu kerusakan serius. Apakah artinya kita harus berhenti makan protein sama sekali? Tentu tidak. Protein tetap dibutuhkan, tetapi dalam jumlah yang tepat. WHO menganjurkan porsi harian sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan. Untuk orang dewasa dengan berat badan 60 kg, cukup sekitar 48 gram protein per hari. Itu setara dengan sepotong daging seukuran telapak tangan ditambah tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Masalahnya, banyak orang tanpa sadar mengonsumsi 2-3 kali lipat dari kebutuhan tersebut. Selain beban metabolisme, pola makan tinggi protein hewani biasanya diikuti dengan lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Kombinasi ini semakin memperberat kerja ginjal dan merusak pembuluh darah. Maka tidak heran, banyak pasien gagal ginjal juga memiliki komplikasi jantung dan hipertensi. Solusinya? Mulailah menyeimbangkan asupan protein Anda. Batasi daging merah, jeroan, dan olahan daging seperti sosis atau kornet. Sebagai gantinya, perbanyak protein nabati seperti tempe, tahu, kacang kedelai, dan biji-bijian. Protein nabati lebih ramah ginjal, sekaligus membantu menurunkan risiko kolesterol tinggi. Dan yang terpenting, kendalikan porsi. Ingat rumus sederhana ini, 1 telapak tangan per hari untuk protein hewani, selebihnya boleh dari nabati. Pemirsa, jangan sampai salah kaprah. Memang benar protein membuat tubuh kuat, tetapi bila berlebihan, ia akan menjadi beban berat bagi ginjal. Ginjal yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki lagi, hanya bisa dijaga supaya tidak semakin parah. Maka sebelum terlambat, mulailah mengatur porsi protein Anda. Minuman manis dan bersoda. Siapa di antara kita yang tidak tergoda dengan segarnya minuman manis, apalagi minuman bersoda? Botolnya dingin berembun, rasanya manis menyegarkan, dan sering menjadi pilihan ketika kita haus atau sedang makan makanan cepat saji. Bahkan ada yang merasa belum puas makan kalau tidak ditemani segelas minuman bersoda. Namun, di balik kesegarannya, minuman manis dan bersoda menyimpan racun halus yang perlahan-lahan menghancurkan ginjal. Minuman manis mengandung kadar gula yang sangat tinggi, jauh lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan tubuh. Ketika gula masuk dalam jumlah berlebihan, pankreas harus bekerja keras mengeluarkan insulin untuk menurunkannya. Lama-kelamaan, tubuh bisa menjadi resisten terhadap insulin, dan risiko diabetes pun meningkat. Kita tahu,
Diabetes adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal. Bukan hanya gula, minuman bersoda juga mengandung fosfat tambahan untuk memberi rasa segar dan memperpanjang umur simpan. Masalahnya, ginjal adalah organ utama yang bertugas membuang fosfat berlebih. Saat kita terlalu sering mengonsumsi minuman ini, fosfat menumpuk dalam darah dan mempercepat kerusakan ginjal. Bahkan, banyak penelitian menemukan hubungan langsung antara konsumsi minuman bersoda dengan risiko penyakit ginjal kronis. Saya pernah menangani seorang pasien, sebut saja namanya Bu Ratna, seorang wanita berusia 52 tahun. Beliau terbiasa minum 2 kaleng soda setiap hari selama hampir 10 tahun. Awalnya, tidak ada keluhan yang berarti, hanya sering merasa lelah. Namun perlahan, muncul keluhan bengkak di pergelangan kaki, sering kram malam hari, dan nafsu makan menurun. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata fungsi ginjalnya sudah menurun drastis. Sangat disayangkan, hanya karena kebiasaan kecil yang dianggap sepele, beliau harus menjalani cuci darah. Yang lebih berbahaya, minuman manis tidak hanya ada dalam bentuk soda. Teh kemasan, jus dalam botol, hingga minuman energi, semuanya menyimpan kadar gula tinggi. Banyak orang tidak sadar, berpikir itu minuman sehat. Padahal, sekali minum bisa setara dengan 6-8 sendok makan gula. Bayangkan jika dikonsumsi setiap hari. Lalu, apa solusinya? Bukan berarti kita tidak boleh sama sekali. Tapi jadikan minuman bersoda atau manis sebagai konsumsi sangat jarang, bukan kebiasaan harian. Lebih baik biasakan minum air putih, infused water dengan potongan lemon, atau teh tawar hangat. Selain lebih aman, tubuh juga akan lebih segar alami. Ingat, ginjal kita bekerja 24 jam tanpa henti, menyaring semua cairan dan racun. Jangan biarkan kerja keras itu hancur hanya karena kenikmatan sesaat dari segelas soda. Makanan instan dan cepat saji. Siapa yang tidak kenal mie instan, nugget, sosis, atau ayam goreng cepat saji? Rasanya gurih, praktis, bisa disajikan hanya dalam hitungan menit. Tidak heran makanan instan dan fast food menjadi favorit banyak orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, di balik kepraktisannya, tersembunyi bom waktu yang mengintai kesehatan ginjal kita. Makanan instan umumnya mengandung natrium, garam, yang sangat tinggi. Satu bungkus mie instan misalnya, bisa mengandung lebih dari setengah kebutuhan garam harian orang dewasa. Natrium yang berlebih akan membuat tubuh menahan cairan, memaksa ginjal bekerja keras untuk membuangnya. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, tekanan darah akan naik, dan perlahan-lahan pembuluh darah halus di ginjal akan rusak. Inilah awal mula penyakit ginjal kronis yang sering tidak disadari. Selain natrium, makanan cepat saji juga syarat dengan lemak jenuh dan pengawet. Lemak jenuh bisa menyumbat pembuluh darah. Sementara pengawet seperti nitrit dan nitrat dalam sosis atau daging olahan memberi beban ekstra pada ginjal. Kombinasi ini membuat ginjal harus menyaring lebih banyak zat berbahaya dari darah. Akibatnya, ginjal menjadi lelah dan fungsinya menurun. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Sumarno, 47 tahun, seorang sopir truk. Karena sering di jalan, ia terbiasa makan mie instan setiap malam. Awalnya tidak ada masalah. Tetapi setelah bertahun-tahun, beliau mengalami tekanan darah tinggi dan akhirnya fungsi ginjalnya menurun drastis. Saat datang ke klinik, wajahnya sudah pucat, kaki bengkak, dan sering sesak napas. Ketika ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Dok, saya tidak pernah tahu kalau mie instan bisa menghancurkan ginjal saya." Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan kita semua. Bahaya lainnya, makanan cepat saji membuat kita ketagihan. Kandungan MSG, gula, dan lemak yang tinggi merangsang otak untuk selalu menginginkannya. Akhirnya, kita sulit berhenti. Padahal setiap porsi makanan cepat saji adalah tambahan beban bagi ginjal. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukan berarti kita harus berhenti total, tetapi kurangi frekuensinya. Kalau biasanya makan mie instan 3 kali seminggu, coba kurangi jadi sekali saja. Jika ingin praktis, ganti dengan makanan segar yang lebih aman seperti sayur rebus, sup bening, atau buah potong.
Jangan lupa perbanyak minum air putih agar ginjal lebih mudah membuang kelebihan garam. Ingat, ginjal kita ibarat penyaring air. Jika setiap hari air yang masuk penuh sampah, lama-lama saringan itu akan tersumbat. Maka, bijaklah dalam memilih makanan. Jangan sampai kepraktisan hari ini menjadi penyesalan di kemudian hari. Kita semua tahu, protein sangat penting untuk tubuh. Dari proteinlah otot terbentuk, sel-sel diperbaiki, dan daya tahan tubuh diperkuat. Namun, layaknya pisau bermata dua, protein yang terlalu berlebihan justru bisa menjadi beban berat bagi ginjal. Dan bahayanya lebih besar lagi bila sumber proteinnya berasal dari daging olahan seperti sosis, kornet, bakso instan, atau daging asap yang penuh bahan tambahan. Ginjal kita bekerja seperti saringan. Ketika kita makan makanan tinggi protein, hasil samping metabolisme protein yaitu ureum dan kreatinin harus dibuang melalui ginjal. Jika konsumsi proteinnya terlalu banyak, ginjal akan dipaksa bekerja lebih keras. Dalam jangka pendek, tubuh masih bisa menoleransi, tetapi dalam jangka panjang ginjal bisa mengalami penurunan fungsi. Yang lebih berbahaya, daging olahan tidak hanya tinggi protein, tapi juga kaya garam, pengawet, dan lemak jenuh. Kombinasi ini semakin memperberat kerja ginjal. Banyak penelitian menunjukkan, konsumsi daging olahan secara rutin meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis, hingga hampir 2 kali lipat dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Saya pernah menangani pasien bernama Dedi, seorang pria berusia 39 tahun yang rajin fitness. Demi membentuk otot, ia mengonsumsi daging merah hampir setiap hari ditambah suplemen protein dalam jumlah besar. Awalnya tubuhnya tampak kekar dan sehat, namun perlahan muncul gejala mudah lelah, pusing, dan sering kencing di malam hari. Setelah diperiksa, fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Dedi kaget, karena selama ini ia yakin protein selalu baik. Padahal yang benar adalah, protein baik jika sesuai kebutuhan, bukan berlebihan. Kita juga perlu hati-hati dengan budaya makan daging berlebihan saat pesta, barbecue, atau acara keluarga. Banyak orang bangga bisa makan daging dalam jumlah banyak, padahal itu sama saja menumpuk beban bagi ginjal. Lebih parah lagi bila dagingnya adalah daging olahan murah yang penuh MSG dan bahan kimia. Solusinya, bukan berarti kita tidak boleh makan daging. Boleh, bahkan perlu, tapi dalam jumlah yang wajar. Variasikan sumber protein dari tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan segar, atau telur. Sumber protein nabati lebih ramah ginjal karena tidak menimbulkan limbah metabolisme sebanyak protein hewani. Ingat, ginjal kita bukan mesin tak terbatas. Jika terus-menerus dipaksa menyaring limbah protein berlebih, lama-lama saringannya akan rusak. Jangan biarkan kenikmatan daging sesaat membuat kita harus menanggung penderitaan cuci darah seumur hidup. Maka, mulai hari ini, mari kita belajar bijak. Nikmati daging secukupnya. Pilih yang segar, dan kombinasikan dengan sayur dan buah. Karena sejatinya, ginjal yang sehat jauh lebih berharga daripada sepiring daging yang berlebihan. Obat-obatan dan suplemen yang berlebihan. Tidak sedikit orang yang beranggapan semakin banyak obat atau suplemen yang dikonsumsi, semakin cepat sembuh dan semakin sehat tubuhnya. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Ginjal kita adalah organ yang harus menyaring semua zat kimia dari obat maupun suplemen. Jika jumlahnya terlalu banyak atau dikonsumsi sembarangan, ginjal akan kewalahan hingga akhirnya rusak. Salah satu penyebab kerusakan ginjal yang paling sering saya temui di klinik adalah pemakaian obat penghilang nyeri tanpa aturan. Obat ini memang ampuh meredakan sakit kepala, pegal, atau nyeri sendi, tapi jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, zat kimianya bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Kerusakan ini bersifat permanen dan seringkali baru diketahui setelah ginjal sudah parah. Selain itu, antibiotik yang diminum sembarangan juga berisiko besar. Banyak orang mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter, padahal dosis dan jenis antibiotik harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Salah pilih atau overdosis, ginjal bisa menjadi korban. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah suplemen herbal atau vitamin dosis tinggi. Banyak orang percaya karena berlabel alami, pasti aman. Padahal, tidak semua herbal cocok untuk ginjal.
Beberapa herbal bahkan mengandung logam berat atau bahan kimia yang tidak tercantum di label. Jika diminum rutin dalam dosis besar, ginjal bisa keracunan. Saya teringat kisah seorang ibu bernama Bu Ati, 55 tahun. Beliau rajin mengonsumsi jamu pegalinu setiap hari selama bertahun-tahun. Awalnya merasa segar, namun perlahan muncul gejala kencing sedikit, tubuh lemah, dan sering mual. Setelah diperiksa, ternyata ginjalnya mengalami kerusakan berat. Dokter menduga jamu yang dikonsumsinya mengandung bahan kimia berbahaya yang menumpuk di ginjal. Hal serupa juga terjadi pada mereka yang terlalu rajin minum suplemen vitamin C dosis tinggi. Vitamin C memang baik, tapi jika berlebihan dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Dari yang awalnya hanya ingin sehat, malah berujung sakit. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Gunakan obat hanya sesuai anjuran dokter. Jangan pernah sembarangan membeli obat keras. Jangan mengonsumsi suplemen secara berlebihan. Sesuaikan dengan kebutuhan tubuh, bukan keinginan. Lebih baik penuhi kebutuhan gizi dari makanan alami, buah, sayur, ikan, dan kacang-kacangan. Jika memang perlu suplemen atau herbal, pilih produk yang sudah jelas izin edarnya dan konsultasikan pada tenaga medis. Ingatlah, ginjal kita hanya sepasang, dan tidak ada mesin buatan manusia yang bisa menggantikan fungsi alaminya dengan sempurna. Cuci darah hanyalah upaya bertahan hidup, bukan solusi untuk kembali sehat sepenuhnya. Maka, jangan biarkan ginjal kita menjadi korban hanya karena kebiasaan mengonsumsi obat atau suplemen berlebihan tanpa kendali. Ginjal adalah penyaring kehidupan. Rawatlah dia dengan bijak, agar kita bisa hidup sehat lebih lama. Kurang minum air putih dan dehidrasi kronis. Pemirsa yang saya cintai, pernahkah Anda terlalu sibuk hingga lupa minum air seharian? Atau sengaja menahan haus karena malas bolak-balik ke kamar mandi? Kebiasaan kecil ini ternyata bisa membawa dampak besar. Ginjal kita, yang setiap hari bekerja tanpa lelah, membutuhkan cukup cairan untuk menyaring racun dalam darah. Tanpa air, ibarat saringan kering, ginjal akan aus dan akhirnya rusak. Saya sering menemukan pasien yang datang dengan keluhan sakit pinggang, urin keruh, hingga kencing bercampur darah. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab utamanya sederhana. Kurang minum air putih. Dehidrasi kronis membuat ginjal bekerja ekstra keras. Racun yang seharusnya dikeluarkan lewat urin malah menumpuk dalam darah, menyebabkan keracunan perlahan. Mari saya ceritakan kisah Pak Tarmizi, 61 tahun, seorang pensiunan guru dari Semarang. Beliau terbiasa minum hanya 2 gelas air putih sehari, sisanya kopi dan teh manis. Alasannya, supaya tidak sering buang air kecil. Selama bertahun-tahun, ia merasa baik-baik saja, sampai suatu hari kakinya bengkak dan urin keluar sedikit sekali. Setelah diperiksa, ginjalnya sudah rusak 70%. Dokter bilang salah satu penyebab utamanya adalah dehidrasi jangka panjang. Air putih adalah bahan bakar utama ginjal. Dengan cukup cairan, ginjal bisa membilas natrium, racun, dan sisa metabolisme dengan lancar. Tapi saat air kurang, zat-zat itu menumpuk, membentuk batu ginjal, atau bahkan menyumbat saluran kencing. Tidak berhenti di situ, tekanan darah pun ikut naik karena darah menjadi kental. Lalu berapa kebutuhan air yang ideal? Rata-rata orang dewasa membutuhkan sekitar 1,52 liter per hari, setara dengan 8 gelas. Namun, ini bukan angka mati. Jika cuaca panas, banyak berkeringat, atau sedang sakit, kebutuhan bisa lebih tinggi. Namun perlu diingat, terlalu banyak minum air pun berbahaya, terutama bagi penderita gagal ginjal yang sudah tidak bisa membuang cairan dengan baik. Jadi kuncinya adalah seimbang. Bagaimana cara mudah mencukupi cairan tubuh? Biasakan minum segelas air putih setelah bangun tidur. Siapkan botol minum saat beraktivitas, agar tidak lupa. Perhatikan warna urin. Jika bening atau kuning muda, tandanya cukup cairan. Jika kuning pekat, itu alarm tubuh sedang kekurangan cairan. Batasi minuman manis, kopi, dan teh, karena justru bisa membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Pemirsa, jangan anggap remeh air putih.
Sesederhana minum 8 gelas sehari bisa menjadi investasi besar untuk kesehatan ginjal kita. Ginjal sudah bekerja keras menyaring 180 liter darah setiap hari. Bukankah sudah seharusnya kita membantu dengan memberikan cukup cairan? Ingat, dehidrasi tidak hanya membuat tubuh lemas, tapi juga perlahan membunuh ginjal. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah dari hari ini, minumlah air putih dengan cukup, agar ginjal tetap sehat, hidup pun lebih panjang dan berkualitas. Pemirsa yang saya cintai, setelah kita bahas 7 penyebab utama kerusakan ginjal yang sering tidak disadari, satu hal penting yang harus kita ingat, ginjal itu bekerja 24 jam tanpa pernah istirahat sejak kita lahir. Ia setia menjaga keseimbangan tubuh, menyaring racun, mengatur cairan, hingga mengontrol tekanan darah. Sayangnya, banyak dari kita baru sadar betapa berharganya ginjal ketika sudah terlambat, saat cuci darah menjadi satu-satunya jalan. Namun kabar baiknya, masih ada harapan. Perubahan kecil yang Anda mulai hari ini bisa jadi penentu masa depan kesehatan Anda. Kurangi garam, batasi protein berlebih, hentikan minuman manis, hindari obat sembarangan, tinggalkan makanan instan, cukupkan air putih, dan jangan abaikan tanda-tanda bahaya. Langkah sederhana ini bisa menyelamatkan Anda dari derita panjang gagal ginjal. Bayangkan, 10 tahun dari sekarang, Anda masih sehat, masih kuat, masih bisa berjalan pagi bersama pasangan, bermain dengan cucu tanpa repot bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah. Semua itu bukan mimpi, asalkan Anda mau menjaga ginjal mulai hari ini. Saya, Dr. Nita, akan terus menemani perjalanan sehat Anda di channel Klinik Shifa ini. Karena kesehatan di usia senja bukan hanya soal umur panjang, tapi juga kualitas hidup yang tenang, mandiri, dan bahagia. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, lalu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, dan orang-orang tersayang. Tulis juga di kolom komentar, makanan atau kebiasaan apa yang paling sulit Anda tinggalkan. Saya akan bantu jawab dan beri tips di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, mari jaga ginjal kita bersama.